Kejadian pasal 1 itu dimulai dengan sebuah perkataan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Istilah yang dipakai di dalam bagian ini adalah tohu wabohu. Ini menjelaskan sebuah keadaan penuh segala kekacauan, tanpa keteraturan dan penuh dengan kegelapan. Tetapi narasi ini memberikan kepada kita sebuah makna, yakni dunia kita ini dimulai oleh Allah Sang Pencipta. Dan Tuhan menciptakan semuanya itu di dalam keteraturan dan semuanya itu. Belum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Baik. Di dalam video, dia membahas tentang peristiwa di kitab Kejadian 1 sampai dengan 3, yang intinya isi dari kejadian tersebut adalah sebuah makna di mana Tuhan menciptakan semua itu di dalam keteraturan. Nah, benarkah awal penciptaan Tuhan dalam kitab Kejadian memiliki keteraturan? Mari kita buktikan. Hari pertama, ini di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, dari ayat ketiga sampai kelima ini, masuk akalkah ayat-ayat tersebut di atas? Karena pada hari pertama sudah ada terang dan gelap, sudah dipisahkan terang dan gelap maksudnya. Yang gelap dinamakan malam dan yang terang dinamakan siang. Sedangkan adanya sumber cahaya, baik itu matahari atau bulan, baru terbentuk di hari keempat. Baca ayat 16 ya. Padahal justru keberadaan siang dan malam itu ada dikarenakan keberadaan matahari. Nah, ini teratur atau tidak? Nah, di hari kedua, ini di ayat 6 sampai 8 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sedangkan ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa bumi adalah bagian dari benda-benda langit. Bumi adalah salah satu planet di antara sekian miliar planet yang ada di kolong langit. Nah, bagaimana bisa bumi terbentuk sedangkan langit belum ada? Nah, ini teratur atau tidak? Lanjut lagi di hari ketiga, ini ayat 9 sampai 13 ya. Masih di Kejadian 1, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Nah, pada hari ketiga tanah menumbuhkan bibit-bibit tanaman untuk kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan itu ada sebelum matahari diciptakan. Matahari diciptakan adalah pada hari keempat. Ini bisa dibaca ayat ke-16 ya. Menurut ilmu pengetahuan modern, sudah kita maklumi bahwa tumbuh-tumbuhan untuk bisa tumbuh dan berkembang apalagi berbuah membutuhkan proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis sumber energi yang mutlak sangat dibutuhkan adalah sinar matahari. Nah, ini teratur apa enggak? Lanjut lagi di hari keempat, yang berbunyi, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, dari ayat tersebut, pada hari keempat baru diciptakan matahari dan bulan. Sedangkan pada saat hari pertama sudah ada siang dan malam serta terang dan gelap. Nah, dari kesemuanya, awal penciptaan Tuhan itu secara keteraturan atau malah sebaliknya, amburadul. Silahkan simpulkan sendiri.